Hari ini firman Tuhan kita dengan tema yang saya dapatkan adalah melewati batas ketidakmampuan. Apa yang hari ini Tuhan berbicara kepada saudara dan saya adalah memang kita setiap waktu dalam setiap musim yang terjadi di bumi ini, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ada dua sisi yang kita belajar bersama-sama, bahwa yang pertama adalah kita mengenal waktu kita, perjalanan kita, musim kita, dalam usia kita, dalam pelayanan kita, juga di batas-batas wilayah dan negara yang Tuhan percayakan. Tapi dalam perjalanan itu pun juga kita juga bisa mengenal dan melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kita, sehingga kita bisa melewati itu dengan baik, melewati itu dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Nah, ada beberapa hal yang saya terus merenungkan tentang kisah Daud, tetapi hari ini kita juga diberikan beberapa pemahaman dasar tentang melewati batas ketidakmampuan. Yang saya ambil ini dari dalam Mazmur 144 ayat 1. Di situ firman Tuhan, dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, Dia mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Nah, Bapak Ibu, yang pertama ini adalah hubungan dengan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 37 sampai 40. Nanti saya bacakan berikutnya. Ayat 37 dikatakan, pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju jira kepadanya. Nah, kita lihat seperti tantangan besar yang kita sedang hadapi dalam multidimensi. Kalau kita di dalam kegerakan doa ini memang Bapak Ibu sekalian tidak mudah untuk mempersatukan gereja. Tapi inilah panggilan yang Tuhan berikan untuk kita terus bergerak dari kota-kota, desa-desa, dan bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Juga hari ini kita ada bersama-sama dengan Bapak Ibu di Amerika. Bahwa memang kenyataan yang kita hadapi tidak kita pungkiri, karena seperti kita ini sedang berhadapan dengan the last giant. Ada raksasa yang besar. Ada sesuatu yang kita hadapi, realita nyata begitu, baik itu secara global, juga kota kita, bangsa kita, tetapi juga sampai ke dalam pribadi dan keluarga kita, rumah tangga. Tapi sebagai umat pilihan Tuhan yang Tuhan pilih, kita lihat siapa itu Daud. Dia sesuatu yang memang Tuhan sudah desain Daud sedemikian rupa, sehingga waktu dia bertumbuh, pertumbuhannya itu memang dia ada di tengah-tengah keluarga, tapi Tuhan itu pisahkan dia secara pribadi. Karena masing-masing kita ini di dalam keluarga pun juga ada panggilan-panggilan Tuhan dalam kita. Tapi Daud, terpisahnya Daud itu dia belajar dengan apa yang dihadapi hari-hari. Bahkan mungkin di dalam keluarga juga tidak diperhitungkan. Jadi pengalaman-pengalaman Daud ini, hubungannya dengan Tuhan, Daud dikenal dengan kecapi, dengan pujian, penyembahan. Daud juga punya sesuatu yang hari ini kita juga bisa melihat bagaimana pemulihan kembali Pondok Daud dan sebagainya, pujian penyembahan dituguhkan. Ini yang dia berhadapan. Jadi dia tetap berdiri pada posisi yang sesungguhnya untuk menghadapi Goliat, karena dia lihat sampai kepada tingkat di mana keluarganya dengan juga bangsanya sedang menghadapi peperangan yang sangat ada di ujung daripada kehancuran bangsa pada saat itu. Daud mengambil satu keputusan untuk dia siap untuk bergerak maju. Nah, ayat berikutnya kita lihat bahwa apa yang terjadi, ayat yang ke-39. Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar untuk berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin,
dan ditaruhnya dalam kantong gembala, di bawahnya yakni tempat batu-batu yang sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikian ia mendekati orang Filistin itu. Jadi dia coba memakai sesuatu yang diberikan, baju perang yang diberikan oleh Saul, tapi dia berikhtiar, dia mulai mempergunakannya, mencobanya untuk melakukannya, tapi dia rasa nggak pas ini. Saya tinggalkan itu aja, lebih baik saya ambil bagian saya yang saya belajar, saya pernah pakai itu sendiri, orang tidak tahu, saudara. Nah, kita hari-hari ini Bapak Ibu, pertama memang tidak ada cara lain untuk kita kembali kepada kasih mula-mula kita dengan Tuhan. Kita harus kembali melihat lagi peperangan yang pernah ini Tuhan bawa kita ke lembah penentuan, lembah di mana kita bergulat dengan Tuhan sendiri untuk mendapat strategi dari Tuhan sendiri. Kalau mau dibilang ini kesempatan emas bagi Daud untuk peperangan besar. Tidak pantas kalau dibilang perbandingannya dengan pakai batu dengan alih-alih yang daripada Daud itu. Karena ini kesempatan kamu harus lakukan untuk melawan Goliat. Tapi dia menolak. Nah, ada bagian penting yang saya lihat di sini dalam sikap Daud ini. Dia berpegang dengan pengalaman yang ditolong Tuhan di masa lalu. Tuhan telepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Pengalaman masa lalu, pasten Daud menjadikan bekal di masa yang akan datang, di masa sekarang, ketika dia menghadapi Goliat. Nah, situasi ini juga kita ada di dalam keseimbangan untuk mulai Tuhan kembalikan kita begitu kepada posisi yang sesungguhnya. Sebenarnya kita tidak ikut-ikutan. Kita tidak mau seperti ini lari ke sana atau ke sini, tapi tetap berdiri pada posisi di mana kita sendiri menghadapi kenyataan yang kita hadapi. Daud itu menjadikan dirinya percaya kepada senjatanya sendiri gitu Bapak Ibu. Sekarang ini dengan keadaan ini tiba-tiba kita ini dikumpulkan dari semua denominasi gereja, dari bangsa-bangsa kita networking bersama-sama. Saya merasakan bahwa memang Tuhan di balik peristiwa COVID-19 ini, Tuhan itu bergerak kembali dalam diri kita untuk pengurapan otoritas yang kita sudah terima dari awal dengan Tuhan itu kayak dikembalikan oleh Tuhan. Begitu, karena kuasa itu tetap ada di dalam diri kita. Kita dilatih kembali untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Nah, Daud menjadikan dirinya sendiri percaya kepada senjatanya sendiri atau bicara tentang pengurapan otoritas Tuhan dan tidak mau memakai baju perangnya Saul. Nah, setiap kita juga memiliki pengurapan panggilan yang unik, yang khusus waktu kita ingin menjadi seperti orang lain, kita kehilangan destiny, tujuan Tuhan dalam diri kita. Saya punya perjalanan pelayanan hari ini Bapak Ibu, saya ada dengan Bapak-bapak di dalam gerakan doa sampai membantu jaringan doa nasional dengan dua kawan kami Pak Andi Mulyadi dari Makassar yang bergabung sekarang di nasional. Nah, sekian lama Bapak Ibu, dulu kami ikut jaringan doa JDS. Saya belum mengerti apa-apa, tapi panggilan diutus dari gereja ke kota Jayapura, dari kota Jayapura mewakili regional Papua, dari regional Papua mewakili nasional hari ini, bahkan sudah mulai ke beberapa negara untuk bergerak dalam kegerakan doa, tapi juga misi. Nah, saya melihat bahwa memang sesuatu yang awal yang kita tidak bisa, yang saya tidak bisa, akhirnya mampu begitu. Kenapa saya katakan khotbah saya ini melewati batas ketidakmampuan? Supaya kita akan melihat batas ketidakmampuan itu di saat orang tidak tolong kita, di saat semuanya blank, di saat tidak ada yang lagi bisa temanin kita, tidak ada lagi yang bisa support kita. Tapi justru di situ kita lihat Tuhan membukakan pintu-pintu bagi kita. Jadi memang ada situasi yang sangat penting hari-hari ini Bapak Ibu sebelum kita tinggalkan tahun ini untuk kita kembali dalam sebuah hubungan, relationship dengan Tuhan yang kuat. Dan tetap percaya bahwa pengurapan otoritas waktu saudara menerima panggilan ini, seperti saudara ada di Amerika, saudara ada di negara manapun di Indonesia, demikian pun Tuhan sedang bawa saudara untuk mengenali peperangan rohani, panggilan yang sedang saudara hadapi masing-masing. Yang kedua kita lihat, pertama tentang keintiman, yang kedua ini bicara tentang kita juga harus punya sebuah keberanian untuk melangkah.
Kalau tidak, Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat strategi baru yang Tuhan berikan di dalam kita. Apa yang terjadi di dalam diri kita untuk sebuah rencana. Waktu kita bergerak, waktu kita mulai melakukan, baru Tuhan akan berikan strategi, Tuhan akan memulai dengan hikmatnya untuk saudara harus lakukan. Sama seperti saya lihat tema khotbah ini dari hal-hal yang ketidakmampuan yang melangkah dari jaringan doa di Manokwari, Biak, Serui, sampai saya bisa melewati ada 10 tahun itu sebagai fasilitator umum dari 2008, itu pembentukan jaringan doa pertama Papua di Nabire pada waktu itu. Dan situasi juga saya lihat goncangan pernah tahun berapa yang terjadi 2004 kalau tidak salah, 2005 itu di gempa bumi terbesar juga terjadi di Nabire. Waktu itu gereja banyak yang runtuh dan sebagainya. Gereja pendua-pendua syafaat mulai berjejaring bersama, setiap ada badai, setiap ada persoalan mulai gereja bersatu, kita melangkah. Tapi di dalam perjalanan kegerakan doa, dalam perjalanan pelayanan, saya katakan tadi lagi bahwa Tuhan kembali ada sebuah panggilan yang digenapi dalam diri kita untuk sesuatu yang lebih besar ke depan. Nah, disinilah saya temukan keberanian untuk melangkah. Ada panggilan penyelamatan. Antara keselamatan secara pribadi dengan penyelamatan itu dua hal yang berbeda. Dalam Yesaya 42 ayat 6, di situ dikatakan, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi saudara lihat di situ bukan lagi kita percaya kita selamat, masuk surga, kita menjaga diri kita, tapi tidak hanya sampai di situ. Selagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya hidup hari ini, ada sebuah tanggung jawab yang kita harus menjadi fasilitator, kita harus menjadi jembatan. Itulah yang dalam Yesaya dikatakan ada panggilan penyelamatan. Kita katakan sama-sama, saya punya panggilan penyelamatan. Dengan tujuan supaya amanat agung disampaikan, dengan tujuan agar doa ini sampai, artinya ada hubungan yang kita bawa kepada orang lain supaya mereka selamat. Tanggung jawab yang hari ini kita harus lihat, kita semua harus kerjakan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia hari-hari, dalam terjemahan BIS dikatakan bahwa Aku Tuhan memanggil dan menugaskan engkau untuk menjalankan keadilan. Waduh, saya waktu merenungkan, Tuhan, Bapak Ibu perhatikan ya, di Amerika, Bapak Ibu semua ini tanggung jawab bukan kebetulan tinggal di Amerika, bukan kebetulan tinggal di Jakarta. Saya hari ini ada di Pulau Batam, tapi saya melihat Johor, Sabah, Sarawak, Brunei dalam waktu 5 tahun sudah bergerak ke kota-kota, ke gereja SIB, Anglikan, semua beberapa gereja untuk koneksi dalam kegerakan doa. Dan hari ini kita gabung di Johor sebuah mesbah, itu pun juga 5 tahun yang lalu kami sudah kumpul dan mempertahankan, menjaga itu sampai muncul dengan waktu Tuhan, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa saya ada di Amerika, kenapa saya ada di Batam, kenapa saya mulai Tuhan taruh beban untuk ke Papua Nugini. Tapi kalau saudara ngerti panggilan penyelamatan ini, saudara lihat ayat di situ dibilang penerjemahan bahasa Indonesia hari-hari, Aku Tuhan memanggil engkau, menugaskan engkau untuk menjalankan keadilan. Nah, di sini nih, engkau kubimbing dan kupelihara. Kalau dia bilang kata bimbing, ini berarti ada semacam dalam perjalanan saudara ini ada training, ada pelatihan, ada pemulihan pribadi, ada karakter yang dibentuk. Itu tadi saya katakan di awal bahwa Daud bukan sekedar karunia, tapi karunia, tapi karakter itu lebih penting daripada karunia. Nah, Tuhan membimbing kita dengan caranya, begitu. Jadi kadang-kadang sulit, kadang-kadang kita melewati orang-orang yang bersalah paham dengan kita dalam kegerakan. Kadang-kadang juga kita diusir di Papua itu kalau kita bawa kegerakan dari karismatik, kelihatan penyembahan di daerah-daerah yang khusus GKI dan sebagainya. Saya berapa kali awal-awal itu diusir dari Raja Empat. Tapi saya balik lagi begitu.
Waktunya pertama hati nggak tenang, ini bagaimana daerah saya sendiri saya ditolak begitu, apalagi orang lain. Tapi saya datang sampai hari ini, saudara, Bapak Ibu, saya mulai melihat kesatuan itu terjadi. Yang lebih hebat lagi, Tuhan bilang, engkau kubimbing dan kupelihara. Nah, pelihara itulah yang hari ini saya lihat penyertaan Tuhan sempurna, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi sampai saudara di Amerika pun juga, Bapak Ibu lihat bahwa proses pemulihan, satu sisi engkau sedang dibentuk dari kesulitan di Amerika, engkau dibentuk untuk mengenal Tuhan, mendapat panggilan penyelamatan untuk orang lain, untuk bangsa Amerika, untuk kota-kota. Tapi di satu sisi Tuhan itu pelihara, Tuhan jaga, bahkan Tuhan angkat kita, Tuhan memperlihatkan apa yang Dia kerjakan dalam diri kita. Jadi terutama yang kita persiapkan dalam menjalankan perintah Tuhan ini, menjadi keberanian untuk melangkah, kita juga harus mulai hati-hati belajar dengan hati, pikiran, dan perkataan. Karena inilah senjata kita, inilah bagian yang penting yang Tuhan menaruh firman-Nya di bagian ini, saudara. Yesaya 49 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Bapak Ibu, waktu saya persiapkan hal ini, saya melihat begini, luar biasa Bapak Ibu kalau perhatikan, kembalikan dirimu sendiri, saudara dan saya dengan Tuhan, dan lihat betapa dahsyatnya desainnya Tuhan itu. Desainnya saudara, kalau hari ini Om Sam berapa tahun ada di Amerika, mungkin sebelumnya tidak pernah berpikir akan ada di Amerika. Pak Freddy dalam perjalanan pelayanan sampai kita ketemu beberapa tahun lalu di Global Pastoral Training di Bangkok waktu itu. Saya sangat diberkati, dan waktu balik ke Papua juga mulai dengan gereja-gereja di kampung saya. Hari ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan beberapa negara yang saya bergerak untuk koneksi ke gerakan doa. Saudara lihat, ini sesuatu yang bukan terjadi hanya dengan pikiran kita, hanya dengan mungkin orang sanjung kita. Tidak. Begitu. Otoritas perkataan kita ini sudah Tuhan sampaikan. Nah, kita belajar artinya dalam pengalaman pendua syafaat, ya, dalam doa itu kan ada namanya doa profetik. Kadang-kadang kita berseru. Nah, saya selalu pakai hal ini untuk melakukan. Jadi sebelum saya ke Amerika, itu saya sudah berdoa di menara doa. Saya sudah berseru, Bapak Ibu. Nah, Pak Freddy ada di sini jadi saksi. Saya bersyukur karena dari bulan Februari itu saya sudah dapat undangan untuk hadir di sidang PBB di Dewan RRI Pribumi, saudara, pada bulan April kemarin. Begitu saya sudah di Jakarta sebelum COVID, sudah tinggal interview buat visa saja. Tiba-tiba bulan Maretnya tutup Jayapura, saya alihkan ke Batam. Tapi saya melihat begini, Bapak Ibu, bahwa saya mulai berseru, Brunei Darussalam, dengarlah. Saya sebut nama saya, Max John Freddy Ebe. Dari Papua, dengar, aku akan datang ke Brunei. Aku akan pergi ke Afrika. Bapak Ibu, itu bukan waktu saat mereka melihat nama, artinya waktu saya post atau saya simpan foto-foto saya di dokumentasi saya di Facebook untuk jadi berkat dan doakan. Tapi sebelumnya saya sudah berdoa. Ada sesuatu yang sudah mengalir lebih dulu, Bapak Ibu. Nah, sekarang pun juga kita bisa katakan kepada Amerika, kepada Kanada, dengarlah. Dan di dalam diri saudara pun Tuhan desain sedemikian rupa. Panggilan itu sejak dari kandungan. Bahkan dia katakan begini, aku menaruh perkat, aku membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, membuat engkau berlindung dalam naungan tangannya, tangan Tuhan ini, dan membuat engkau menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku di dalam tabung panahnya. Jadi kita tidak sembarang, Bapak Ibu. Kita bukan menjadi manusia orang Kristen atau gereja. Mulai dari hari ini baru kita ngerti bukan denominasi lagi, bukan lambang gereja lagi. Tapi pribadi, person, saudara. Dengan saya yang begitu luar biasa hebatnya kita di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan bilang dia sembunyikan, dia tajamkan. Dia persiapkan saudara untuk tujuan, bukan sekedar
mencoba dan sebagainya. Nah, saya waktu lihat anak panah, saya bikin di gambar ini. Nanti kita lihat yang berikutnya. Bahwa anak panah itu ada anak panah kalau kita lihat untuk latihan perang-perangan biasa sama anak panah yang beneran untuk perang. Kalau di kampung saya berburu babi, itu orang tua selalu menyelip anak panah itu di atap daun sagu itu disimpan. Anak-anak gak boleh main. Ini khusus untuk panah babi atau ini khusus untuk perang. Begitu. Jadi Tuhan sembunyikan saudara, Om Sam, sampai memutih rambut pun Alkitab katakan, aku menggendong, aku menjaga karena ada sebuah peperangan. Karena ada sebuah rencana Tuhan. Selagi dia memberikan kita umur panjang, itulah yang dia sedang desain untuk sebuah tujuan. Nah, perkataan kita inilah yang kadang-kadang kita salah gunakan. Iblis memakai juga, ini alat yang kecil ini. Kayak Bob Tutupoli bilang ada lagu apa? Memang apa? Lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang. Terus lanjutannya apa? Tak terbatas. Tak terbatas. Kata-kata. 1000 janji. Lain di bibir, lain di hati. Lain di hati. Kadang-kadang ini yang saya selalu di Papua istilah ada namanya latihan lain main lain. Kadang-kadang kita ini sudah dapat perintah komando dari Tuhan, kita sudah komitmen, tapi kita tidak kerjakan. Oleh sebab itu kita berputar-putar terus di dalam keadaan yang sama, pelajaran yang sama. Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, bagaimana kita bisa membangkitkan orang yang letih lesu? Kita pun sendiri pun juga letih lesu. Kita tidak ada passion, tidak ada apa ya istilahnya, semangat penginjilan, semangat doa. Mental prajurit, saudara. Saya katakan kepada tim begini, kalau saya pribadi, ini contoh saja, minta maaf Bapak Ibu ya, artinya kita saling melengkapi. Bapak-bapak senior pastor juga ada di sini, saya punya orang tua dari JDN juga ada. Saya katakan kepada mereka begini, walaupun saya lemah ini, saya nggak kuat ini, saya juga dalam kebimbangan, tapi saya tidak boleh tunjukkan kelesuhan itu kepada keluarga saya. Saya tunjukkan kepada tim saya. Saya pimpinan regu, saya pimpinan kelompok. Saya harus membangkitkan semangat. Kenapa? Karena perkataan itu ada di mulut saudara, sama seperti Yeremia. Apa yang Tuhan minta kepada Yeremia waktu Yeremia bilang, Tuhan, saya kan tidak pandai berbicara. Tuhan tidak bilang Yeremia untuk mana tanganmu, mana kakimu, kan kaki yang melangkah, tangan yang melakukan. Tapi Tuhan bilang, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jangan menganggap kamu muda, jangan bilang kamu tidak bisa. Tapi kemana kamu pergi, kemana engkau kuutus pergi. Nah, ayat 10 dalam Yeremia 1, di situ baru Tuhan nyatakan tujuan daripada Yeremia apa? Untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, baru membangun dan menanam. Nah, rupanya perjalanan-perjalanan saudara dan saya itu adalah perjalanan memperbaiki pondasi apostolik yang dirusaki oleh perkembangan gereja yang berjalan mengikuti arus globalisasi, perkembangan zaman yang sudah esensi pelayanan sudah berpindah daripada pengajaran-pengajaran asli yang pernah diajarkan oleh Yesus kepada 12 rasul, Bapak Ibu. Coba lihat kenyataan kita hari ini, kita berantem sana sini, kita satu sisi kita bicara firman, satu sisi kita menjelekkan yang lain, kita benci di dalam gereja. Minta maaf sekali lagi Bapak Ibu, dalam gereja, apalagi di Papua. Bapak Ibu lihat tahun-tahun berapa di Papua. Minta maaf Pak Freddy ya, untuk kita di Papua waktu itu. Sampai gereja-gereja di pedalaman, gereja Gidi, gereja Kemah Injil pun, Kemah Injil berkelahi, aset dibakar semua. Perampasan sesuatu. Nah, hal-hal ini saudara, kembali di dalam COVID-19 situasi ini, Tuhan minta apa? Kita memperbaiki pondasi itu kembali. Itu ada di dalam perkataan kita. Lidah kita ini kan punya perasa, pahit, asam, manis, dan asin. Semuanya kita pasti mau sesuatu. Bapak Ibu ingat bahwa apa yang keluar dari mulut itu timbul dari hati. Ada sebuah desain Allah antara lidah dengan hati. Itu sesuatu yang kita sangat berhati-hati, saudara. Ini yang kita belajar sama-sama, Bapak Ibu. Jadi kita akan lihat berikutnya. Kapan kita harus mulai? Sekarang. Persekutuan Kristiani Amerika, Pak Freddy dengan kawan-kawan, kita mulai koneksi. Dari hal yang sederhana, hal yang kecil saja.
Bapak-bapak yang tadinya harusnya khotbah di mimbar dan sampai sekarang pimpin pujian di media. Mungkin naikkan satu lagu kayak anak-anak tadi kita ajak menyanyi bersama-sama. Beberapa waktu yang lalu dalam doa menara doa kota, Tuhan kasih pemahaman hikmat kepada saya waktu Yoel pasal 3 kalau tidak salah ayat 10. Bahwa bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan, suruh prajurit tampil maju ke depan. Pahlawan ini adalah orang-orang yang punya tingkat kedewasaan rohani, sudah di atas rata-rata. Tapi kita tidak bisa lepas generasi berikutnya. Pahlawan kita gerakan hari ini dalam kesatuan dari umat Kristiani, senior-senior pastor, semua persiapkan desain. Desain apa? Media yang ada, atur strategi bagaimana kita undang nasional, kita atur ini, Pak Freddy sedang atur dan sebagainya. Tapi anak-anak muda yang nantinya mereka prajurit ini yang akan tampil. Apa yang kita buat hari ini Bapak Ibu, 5-10 tahun mereka yang akan berlari, saudara. Mereka sudah menggambarkan Tuhan desain panggilan tadi, saudara. Tuhan sembunyikan mereka, tapi mereka menggambarkan ini lewat pahlawan-pahlawannya, lewat gerejanya, lewat senior ya, lewat kita semua yang hari ini kita sedang buat, dan anak-anak muda sedang lihat apa yang kita sedang kerjakan sekarang. Jadi seorang pemanah, saudara, Bapak Ibu, dia tidak boleh harus buta, dia harus punya fokus. Saya kasih tahu di situ, sorry, minta maaf, ini 2001 tahun depan ya, 2021, 2025, 5 tahun ke depan. Jadi saya merasakan, saya lihat begini, kadang-kadang Bapak Ibu, untuk sebuah visi dengan misi itu tepat kepada sasaran untuk 5-10 tahun ke depan, lihat beberapa kali kita balik dalam persoalan yang sama. Karena satu saja, kita sudah siap untuk dibentuk oleh Tuhan kembali. Jadi anak panah yang kalau seandainya Tuhan tadi saya katakan dia simpan saudara dalam tabungnya. Sekarang dia mau panah saudara atau dia keluarkan. Jadi kalau dia tarik saudara tarik ke belakang, itu kadang-kadang itu kan mundur itu. Kadang-kadang Tuhan bawa kita balik, kadang-kadang doa kita tidak terjawab, kadang-kadang kita menantikan waktu yang panjang. Kok semakin kita berdoa, semakin kita berseru keadaan semakin buruk. Hari ini COVID-19 sudah mulai naik, sudah mulai turun, tapi naik lagi, saudara. Kita tidak memahami semuanya. Kalau saya katakan tadi, Tuhan membawa kita mundur, dia tarik kita mundur. Waktu anak panah itu dipegang dalam tangan Tuhan, seperti tadi ayat pertama, ditarik mundur. Bapak Ibu lihat, dia akan dekat dengan mata, dia akan dekat dengan pikiran. Antara mata dengan pikiran, dengan tangan Tuhan, dia bawa kita mundur. Kayak kita balik 180 derajat, tinggalkan dan mulai kembali kepada Tuhan, mulai mendengar, mulai melihat apa yang dia mau. Pikiran Kristuslah yang ada di dalam kita, strategi Allah yang ada di dalam kita. Sebab waktu dia melepaskan saudara, anak panah itu terlepas dari busurnya. Bapak Ibu perhatikan, tidak ada kesempatan untuk bisa menangkapnya. Itu yang saya katakan tadi, melewati batas ketidakmampuan. Dan saya melihat bahwa kalau Tuhan yang sudah persiapkan bangsa-bangsa, ini iman saya pribadi ya, tiap tahun saya pasti melangkah ke negara-negara. Dan saya minta Tuhan, setiap saya ke negara, saya minta yang pertama adalah orang-orang kunci, orang pendamai untuk bersatu. Mesbah doa harus dibangun kembali, Bapak Ibu. Saya bersaksi hari ini kepada bapak-bapak kita dari nasional, di mana tahun ini seharusnya kita bikin leader summit di Belanda. Tapi karena COVID tidak jadi, karena tahun lalu saya ke sana kumpul gereja-gereja lagi. Sederhana saja, apa yang bisa saya kerjakan. Tapi di kamar hotel, di tempat saya menginap, saya menangis, Tuhan tolong, saya nggak kenal pendeta di Belanda. Tuhan tolong, kadang-kadang ada waktu saya mau ke sana juga mereka juga minta maaf sekali lagi, saya tidak sebut, tapi di Belanda juga bilang, yang bisa datang ke Belanda dan menyatukan gereja-gereja di Belanda, hanya pendeta ini yang kami kenal, dan dia yang kami bisa rekomendasi. Kami tidak kenal Pastor Max. Saudara, saya mau bilang, siapa saya? Pendeta dari Papua yang dari kampung, tidak ada apa-apanya. Saya menjerit, Tuhan, kenapa untuk melayani mereka bedakan? Hanya pendeta besar yang bisa bersatukan gereja di Belanda, pendeta Papua nggak bisa. Kayak kita ini berjalan ada gap. Nah, itulah sebabnya itu yang saya katakan, minta maaf waktu agak sedikit ini ya. Papua sampai hari ini memberontak itu apa? Karena
Dilihat di satu sisi tentang kekurangan. Oh, kamu Papua bodoh, kamu tidak bisa apa-apa. Hari ini di Om Sempo rumah ada orang Papua. Hari ini Bapak Ibu, Yohanes Surya mengeluarkan orang-orang Papua yang dilihatnya dia bisa lebih pintar dari suku yang lain. Bukan kita remehkan, kita banggakan. Hari ini dunia 44 negara, 22 atau 24 negara, saham terbesar yang mengambil hasil dari Papua untuk membangun negaranya, bahkan termasuk pajak terbesar Indonesia itu PT Freeport di Papua. Tapi kita orang Papua berdiam diri di dalam ketertuban. Hanya orang lain saja yang bisa, Papua nggak bisa. Saudara, saya punya keberanian tersendiri. Saya menangis dengan Tuhan. Tuhan, saya minta Amerika, saya mau berdoa di gedung PBB. Saya mau menangis supaya Tuhan ampuni bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa sudah saling memberontak, saling pencuri, saling membuat sesuatu, saling perang. Tuhan bawa saya masuk di gedung PBB tahun lalu di Jenewa, saudara. Saya menangis di depan ruang sidang. Tahun ini saya berdoa untuk Tuhan. Saya minta gereja-gereja Tuhan, taruh gereja di Belanda yang bisa konser doa. Bapak Ibu, sebelum saya balik ke Jakarta, kami bikin konser doa di Bethany, Belanda of Dorf. Yang nantinya jadi ke depan, tahun depan kita akan buat training di sana. Leader Summit di sana. Jadi hal-hal ini kita sudah harus lihat. Kadang-kadang Tuhan harus bawa kita mundur. Diizinkan masa mundur, saudara, masa pemulihan pribadi, masa tenang, saudara. Berdiam diri dengan Tuhan, berikan kepada Tuhan, di situ saudara mendapatkan ada sesuatu yang Tuhan persiapkan. Nah, Bapak Ibu, seorang pemanah dia tidak boleh cacat, dia memiliki jari yang lengkap. Kita didesain Tuhan untuk kita bekerja bersama-sama untuk sebuah tujuan. Pak Freddy dalam bidangnya, Pak Charles Adi di sini untuk menyatukan apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan sama-sama. Kita menarik busur. Anak panah kita sedang persiapkan generasi berikutnya untuk bergerak. Bapak Ibu. Mari kita lihat yang terakhir. Yang ketiga, kita menjaga keseimbangan rohani di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan firman Tuhan. Ada ucapan syukur, Bapak Ibu. Sebab ada waktu kita berperang, ada waktu kita, tapi waktu doa, pujian, penyembahan ini sama seperti suhu temperatur rohani, Bapak Ibu. Kalau kita sakit, kita mengalami badan kurang sehat, dokter yang pertama dia mengecek kita adalah suhu badan kita. Jangan sampai kita tidak punya doa, pujian, dan penyembahan. Kadang-kadang di dalam penyembahan terjadi peperangan, Tuhan sendiri yang bergerak. Di dalam penyembahan terjadi strategi, ide-ide yang baru. Kita merefleksikan diri kita dalam hadiratnya. Ada waktu saudara hentikan pelayanan dan duduk mungkin 3 hari hanya menyembah, berdoa, agungkan Dia. Kita masuk ke dimensi ini. Filipi 1 ayat 12. Ini saudara lihat kisah Paulus, kesaksian Paulus di penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Orang itu memberikan bawa makanan ke penjara, bersedih karena keluarganya di penjara. Kamu pergi besuk mereka di penjara supaya mereka terhibur di penjara, tapi justru Paulus dalam penjara, kemajuan Injil, bahkan dia menulis surat kepada jemaat mula-mula untuk tetap maju, tetap kuat. Kadang-kadang Tuhan harus bawa kita dalam sebuah penjara. Saya tidak tahu penjara apa yang saudara sedang dibawa hari ini. Paulus dan Silas di penjara, Barnabas juga di dalam, Yusuf saudara lihat di dalam sumur. Apalagi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hal-hal yang secara pribadi dibawa lari Tuhan ke sana. Filipi 2 ayat 12 dan 14. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah ini terakhir. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Apa maksudnya kerjakan keselamatan? Itu untuk tujuan penyelamatan. Itu. Jadi kalau saudara tidak menginjil, tidak bawa jiwa-jiwa, tidak menangis untuk kota-kota, saya khawatir jangan-jangan keselamatan saudara itu sampai di situ saja. Kamu anggap diri selamat, tapi Tuhan bilang, kenyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Takut dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, Bapak Ibu perhatikan, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi semua yang terbaik, kita bilang semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkan hal itu. Jadi kita melihat hal-hal yang baik, kemauan ke pekerjaan yang baik menurut kerelaannya. Tuhan juga yang kerjakan, Tuhan juga yang kasih kemampuan, Tuhan juga yang mengutus saudara ke Amerika, Tuhan juga yang mampukan saudara mulai kerjakan hari ini. Apa yang
menjadi tanggung jawab saudara di Amerika untuk kesatuan gereja-gereja. Tidak perlu tunggu hamba Tuhan besar dari luar, mulai dengan hamba-hamba yang ada. Kalau Tuhan suruh undang mereka, ya mulai kerjakan. Karena strategi yang kemarin berbeda dengan sekarang. Nah itu. Tapi saudara temukan hal-hal yang luar biasa. Kita tidak ada penghakiman, kita tidak ada menggembiri orang lain. Tapi semakin jelas kita lihat panggilan, semakin jelas ini yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan kita menjadi pendamai bagi orang lain. Amin.